Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita ngebahas zodiak Gemini 15 sampai 31 Agustus tahun 2021. Seperti biasa kita ngebahas kehidupan, keuangan dan juga asmara ya teman-teman. Ini asmara yang berpasangan, yang lajang dan single parent. Laki-laki dan perempuan ya teman-teman tentunya. Dan kita coba ngebahas untuk kehidupan 15 Agustus sampai akhir Agustus tahun 2021. Dan bagi teman-teman yang memang tertarik dengan pembacaan garis tangan, saya membuka pembacaan garis tangan. Teman-teman bisa kirim foto ke saya dari siku agak atas juga nggak apa-apa, sampai ke pergelangan tangan, dari pergelangan tangan ke telapak tangan, dan jarinya itu harus kelihatan semua ya teman-teman. Dan itu tangan sebelah kanan dan bagian dalam. Biayanya sekitar 100.000 seperti itu ya, kalau yang tertarik itu pun juga ya. Dan ini kita bahas tentang kehidupan zodiak Gemini periode 15 sampai akhir Agustus tahun 2021. Dan bagi teman-teman yang mau berkonsultasi atau personal reading dengan saya, bisa lihat semua aturannya ada di box deskripsi video ini ya. Ada nomor telepon juga yang bisa teman-teman hubungin. Kita ngebahas kehidupan zodiak Gemini di 15 sampai akhir Agustus tahun 2021. Sepertinya ada dari zodiak Gemini ini yang udah lama merasakan kegagalan, merasakan kesedihan. Kok aku udah begini, kok aku udah begitu, kok aku udah merasa lelah, penat, kenapa kok begini-begini aja. Mungkin seperti itu ya. Ada juga yang teman-teman yang merasakan kesuksesan atau ekonomi meningkat, tetapi kenapa kok hatiku nggak bahagia, ada sesuatu yang hilang. Mungkin ya sepertinya mungkin teman-teman sukses di bidang ekonomi, tetapi mungkin teman-teman tidak merasa bahagia secara batiniah, atau tidak ada orang yang benar-benar teman-teman cintai atau mencintai teman-teman. Mungkin seperti itu. Ada juga ini udah kerjaan, ini udah, tapi kok begini-begini aja. Mungkin ada yang seperti itu. Tetapi teman-teman, semua itu tidak ada yang sempurna ya. Kehidupan kita, apapun yang kita inginkan, tidak seperti yang kita mau. Mungkin kita akan bahagia secara ekonomi, tapi mungkin tidak akan begitu sempurna secara percintaan. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang begitu bahagia secara ekonomi, bahagia secara kehidupan, tetapi dia juga punya cobaan di tempat lain. Mungkin anaknya nakal, atau mungkin anaknya sering sakit, atau mungkin ada intimidasi dari keluarga, dari ini dari itu, atau mungkin dari apapun itu ya teman-teman. Kita tuh nggak pernah tahu. Jadi intinya kehidupan itu tidak ada yang sempurna teman-teman. Kalau orang Sunda atau orang Jawa mungkin namanya sawang sinawang, saling memandang. Oh yang itu bagus ya, enak ya, belum tentu kalau dijalanin mah ya seperti itu. Jadi semua orang tuh punya titik kekurangan dan kelebihan. Apa yang harus kita lakukan untuk mensempurnakan itu? Dengan rasa syukur. Kita mensyukuri apapun yang kita miliki dan terus berusaha. Dan di sini sepertinya ada akhir dari kesedihan, ada akhir dari keterpurukan, ada akhir dari segala hal-hal yang menyedihkan untuk zodiak Gemini ini. Karena sepertinya akan ada awal baru yang akan datang untuk menyinari hidup teman-teman. Ya mungkin tadi hidupnya tidak tenang, tidak tentram, mungkin lebih tenang, lebih tentram, lebih bahagia hatinya. Mungkin yang tadinya ekonominya kurang baik, mungkin ada rezeki tidak terduga dari arah manapun. Entah pekerjaan yang sukses, entah usaha yang mau meningkat, entah ada tawaran pekerjaan, entah pekerjaan yang orang lain kok pada di PHK, alhamdulillah saya kok masih bisa bertahan. Itu harus disyukuri. Dan kalau teman-teman bisa mensyukuri semua yang teman-teman miliki, itu ada keseimbangan dalam hidup teman-teman, ada keseimbangan jiwa, keseimbangan ekonomi, dan itu membuat teman-teman bahagia.
Bahagianya secara apa? Secara lahir, secara batin, secara ekonomi. Karena kenapa? Kalau kita bahagia, kita tenang, kita sabar, ekonomi itu datang, teman-teman. Mau besar, mau sedikit, kita terima dengan ridho, dengan ikhlas, dengan syukur. Dan alhamdulillah untuk zodiak Gemini ini ada perubahan besar. Itu ada roda keberuntungan yang akan datang. Seperti ini lebih ke materi atau lebih ke perubahan diri. Yang mungkin yang tadinya sering mengeluh menjadi orang yang lebih sabar, lebih baik, dan ekonominya datang, keberuntungannya datang. Dan ada juga yang udah sabar, semakin sabar dan ekonominya semakin meningkat. Ada yang seperti itu. Dan ada juga ya teman-teman mungkin yang udah lama tidak mendapatkan jodoh, tidak bertemu dengan orang-orang yang teman-teman cintai. Alhamdulillah dipertemukan dengan jodoh yang baik oleh Tuhan. Mungkin salah satu doa-doa teman-teman dikabul oleh Tuhan, walaupun ada yang lama dikabulnya ya, tapi ada juga yang memang cepat. Seperti itu ya teman-teman. Jadi harus bersabar, bersyukur, dan terus berikhtiar. Ini bagus kok kartunya. Tetapi saya menangkap energi rasa yang memang begitu gelisah. Makanya saya menjabarkan tadi ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan sedikitnya bisa mengurangi beban teman-teman, menjadi arahan dan pencerahan yang baik buat teman-teman ya. Karena kita kan saling memberi pencerahan. Karena kalau dari kita sendiri kadang-kadang boro-boro kita bisa mikir kalau kita lagi pusing. Tentu kita harus mendengar pencerahan dari orang lain yang lagi jernih pikirannya. Mungkin seperti itu ya, tapi lihat-lihat dulu orangnya niatnya baik atau tidak ya teman-teman ya. Jadi ini untuk keuangan ada rezeki besar, jadi nyambung teman-teman. Jadi dari kehidupan ke keuangan itu nyambung. Jadi ada rezeki besar tidak terduga, tidak disangka-sangka, dan itu otomatis obat dari kesedihan, keterpurukan, kegelisahan teman-teman. Di sini memang ada yang memang baru mulai ya, rezeki itu baru mulai datang. Mungkin kalau diibaratkan ya baru seember, tapi ada juga yang udah 3 ember, 7 ember, seperti itu ya. Itu tergantung rezekinya dari Allah ya, istilahnya dari Tuhan, istilahnya takarannya beda-beda, tapi ada rezeki tidak terduga dan ini cukup besar. Seperti itu ya. Dan kalian juga harus semakin mawas diri, semakin dewasa, semakin prihatin lagi dalam keuangan, dalam memanage keuangan semakin bijaksana lagi. Jangan dihambur-hambur, cari yang penting-penting aja ya. Kalau memang masih ada lebih disimpan, karena di sini sepertinya akan ada kebahagiaan untuk teman-teman kalau bisa nyimpan. Kenapa seperti itu? Karena akan ada cita-cita yang tercapai. Mungkin teman-teman misalnya mau punya kendaraan, ada jalannya. Mungkin teman-teman pengen punya rumah, ada jalannya. Mungkin teman-teman lagi sakit, ada yang bantuan untuk berobat atau apapun itu. Dan di sini ada kesedihan, kegelisahan karena sepertinya ditinggal meninggal oleh orang yang teman-teman cintai. Atau ada juga yang merasakan kok sepi ya, aku kok belum juga punya jodoh ya, belum juga punya suami ya, atau belum juga punya pasangan ya. Ada yang seperti itu. Jadi kesakitan dan kesedihan yang pernah teman-teman alami dulu-dulu, mungkin ada pengalaman hidup di masa lalu karena disakiti oleh mantan suami atau oleh siapapun, teringat, jadinya sakitnya nambah itu ya. Jadi teman-teman coba teman-teman mensyukuri apapun yang teman-teman miliki, karena di sini akan ada rezeki yang tidak terduga buat teman-teman. Ini seperti ada tawaran pekerjaan yang lebih spesifiknya, atau kalau teman-teman lagi panen atau nanam apa, akan panennya akan bagus dan hasilnya akan bagus dan harganya lagi bagus, seperti itu ya. Atau misalnya teman-teman tuh lagi membuka usaha atau merintis usaha, atau tuh rezekinya lancar aja, jalannya ada aja. Kalau kurang modal ada aja yang minjemin, kurang tempat ada aja yang istilahnya ngasih tempat dengan perjanjian ini dan itu ya, istilahnya kerjasama atau apapun itu, yang pasti saling menguntungkan. Ada jalan untuk menuju sukses buat teman-teman ya, asal sabar, jangan khawatir ya teman-teman. Rezeki itu nggak ketukar, mau orang sebanyak manapun. Kalau itu hak kita, rezeki kita, asal kita mau berusaha, itu pasti akan datang ke kita. Itu yakini itu dan percayakan di batin teman-teman ya. Jangan kegelisahan atau kesedihan atau ketakutan itu jangan dipiara lama-lama ya. Kita manusia ya, kalau nggak punya rasa takut, rasa khawatir ya kita bukan manusia namanya ya. Mungkin bunga ya kali ya, tapi
kita jangan terlalu lama untuk menyimpan rasa itu, karena itu akan menghambat teman-teman untuk maju ke depan karena rasa gelisah, jadi malas bergerak juga seperti itu ya teman-teman. Padahal rezeki udah di depan mata, dipatok orang ya nggak jadi jadinya ya, gitu ya teman-teman. Kita bahas untuk yang asmara berpasangan, yang lajang dan single parent, laki-laki dan perempuan tentunya. Di sini yang berpasangan ini lagi bahagia, lagi saling mencintai, saling menyayangi. Yang tadinya mungkin bimbang, gelisah, resah karena ekonomi, karena ini dan itu, karena kekhawatiran, karena takut kehilangan orang-orang yang dicintai, dan itu membuat teman-teman menjadi orang yang terpuruk, orang yang tidak berdaya, orang yang hanya mengurung diri, tidak mengerti harus apa yang dilakukan. Ternyata dengan kesadaran, dengan rasa cinta dan kasih sayang yang tulus, itu mengubah mindset teman-teman menjadi orang yang lebih dewasa, lebih mandiri, dan lebih bisa menghadapi kenyataan. Dan tentunya saling solid dan saling membahagiakan, tentunya saling harmonis ya teman-teman, seperti itu. Karena di sini juga seperti ada perubahan hidup dari teman-teman, ada perubahan pola pikir, cara pandang, bahkan ada perubahan secara ekonomi juga lebih baik. Bahkan di sini seperti ada perubahan, ada orang yang memang memberikan kebahagiaan. Bisa anak, misalnya tadinya nggak punya anak, ini punya anak ini, ada yang memang seperti ngambil anak, jadi ibu asuh, apa seperti apa ya, jadi seperti ngambil apa ya, ngambil anak orang lain gitu loh, untuk diasuh, untuk disayangi gitu loh, untuk dirawat gitu. Ada juga yang memang hamil sendiri, seperti itu ya teman-teman. Ini bisa dari panti asuhan atau orang yang memang sangat membutuhkan bantuan ya, atau bisa juga ini dari sanak saudara sendiri yang memang butuh bantuan, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ekonominya repot atau ada sesuatu hal, alasan apa, kan kita begitulah namanya manusia ya, banyak permasalahannya. Dan ini untuk yang single ini sepertinya lagi melepaskan kesedihan, melupakan beban pikiran, melupakan kehidupan di masa lalu atau kenangan masa lalu, untuk menjadi orang yang lebih sukses, lebih baik, dan lebih kuat lagi. Jadi ingin move on untuk menjadi seseorang yang lebih baik untuk pribadi, hati, dan juga ekonomi. Dan di sini sepertinya teman-teman ini sekarang lebih fokusnya ke pekerjaan, usaha, ke finansial ya. Kalau masalah ke cinta ya kayaknya ditunda dulu, seperti itu ya. Untuk single ini kebanyakan seperti itu, walaupun ada juga yang memang punya pacar, punya tunangan ya, pasti ada ya, kan Gemini itu banyak. Kita ngebahas yang single parent ini sepertinya lagi mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, karena sepertinya dipertemukan dengan jodoh yang baik, atau dipertemukan dengan jati dirinya yang selama ini hilang. Mungkin dulu resah, gelisah, ketakutan, nggak tahu harus bagaimana, kalau aku hidup sendirian bagaimana, kalau ini dan itu bagaimana. Sekarang udah menemukan jati dirinya. Jadi rasa bahagia itu nggak tergantung kepada seseorang ataupun kepada apapun. Sendiri pun udah bahagia karena hatinya udah tenang dan udah yakin dan percaya bahwa jodohnya itu ada, tapi belum waktunya. Seperti itu mungkin ya teman-teman. Dan ini untuk single parent yang perempuan, sepertinya kesendirian, kesepiannya berubah menjadi kebahagiaan, karena sepertinya di sini ada yang melamar, ada yang dilamar gitu ya. Ada yang melamar dan dilamar, seperti itu. Jadi mungkin yang melamarnya kan laki-laki otomatis ya. Jadi intinya dilamar, dipinang oleh orang yang memang benar-benar serius ingin mencintai teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman. Atau ada juga yang memang udah mulai bisa mengerti bahwa enggak setiap hal yang diinginkan tidak seperti yang teman-teman mau. Jadi jatuhnya mengalir hidupnya seperti air dan tetap menjalaninya dengan bahagia. Ada yang seperti itu.
teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video ini, di like, di komen, di subscribe untuk mendukung channel aku. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ini menjadi hiburan buat teman-teman ya, yang lagi kerja ataupun yang lagi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.